Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Maharani dengan NIM 670420404. Di sini saya akan melakukan analisis studi kasus tentang di Bank Senturi di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia itu sendiri merupakan pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Selanjutnya kita akan masuk ke Bank Senturi di Indonesia. Bank Senturi di Indonesia berdiri pada tanggal 6 Desember 2004 dan pada akhirnya harus meninggalkan berbagai masalah yang sampai sekarang belum tuntas. Bahkan masalah tersebut seakan-akan berangsur menghilang. Lalu pada tahun 1989, bank ini dibuat oleh Robert Tantular dengan nama Bank Senturi Interfast Corporation atau biasa disingkat dengan Bank CIC. Dari awal kemunculannya saja, bank ini sudah menimbulkan keraguan karena proses perencanaan yang tidak optimal. Terbukti pada Maret tahun 1999, Bank CIC melakukan penawaran umum terbatas atau biasa disebut rights issue pertama kepada Bank Indonesia di bawah naungan Robert Tantular. Bank ini dinyatakan tidak lolos uji kelayakan dan kepatutan oleh Bank Indonesia. Lalu pada tahun 2002, auditor Bank Indonesia menemukan rasio modal Bank CIC minus 83,06% sehingga menyebabkan bank tersebut kekurangan modal sebesar 2,67 triliun. Pada bulan Maret 2003, Bank CIC melakukan penawaran umum terbatas yang ketiga. Namun lagi-lagi gagal. Alasannya, karena pada tahun yang sama, Bank CIC diketahui memiliki masalah yang terindikasi dengan surat-surat berharga valuta asing sekitar 2 triliun. Atas saran Bank Indonesia, akhirnya pada tanggal 22 Oktober 2004, berdirilah Bank Senturi dari merger Bank Danpak, Bank Piko, dan Bank CIC dengan pengesahannya tanggal 6 Desember di tahun yang sama. Melalui bukti ini, cukup kiranya perencanaan yang kurang baik. Lalu, gimana sih kinerja dari Bank Senturi di Indonesia? Dalam proses perencanaan yang kurang baik, terlihat dari masalah minus modal, sehingga menyebabkan bank ini ditolak right issue-nya. Sehingga kalau memang perencanaan itu baik, mestinya dari awal sudah tahu kalau modal yang ada masih belum cukup untuk membangun sebuah bank. Ditambah kasus yang tidak kunjung selesai dan masih menimbulkan tanda tanya besar seputar pengeluaran dana talangan sebesar 6,762 triliun untuk membantu Bank Senturi dalam mengganti uang nasabahnya yang tidak bisa dikembalikan. Terkait masalah ini, penyebab utamanya adalah ketidaksinambungan proses pengelolaan dan pengendalian risiko likuiditas. Seharusnya pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian risiko likuiditas tersebut dilakukan secara sistematis. Artinya dilakukan secara teratur. Tujuan utama dari penerapan manajemen risiko likuiditas ini adalah memastikan tercukupinya dana harian baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan krisis. Jika perencanaan manajemen risiko likuiditas yang dilakukan oleh Bank Senturi atau biasa disebut dengan Bank CIC, itu tidak akan minus modal pada bank tersebut. Namun kenyataannya yang terjadi di lapangan, auditor Bank Indonesia justru menemukan minus tersebut. Hal ini tentu saja patut dipertanyakan keabsahannya, serta patut dikonfirmasi kebenaran pengecekan tersebut. Apa benar terdapat minus modal jikalau perencanaan yang dilakukan oleh Bank Senturi kala itu sudah baik? Tetapi tentunya pihak Bank Indonesia tidak akan semudah itu memutuskan kalau tidak ada bukti-bukti yang relevan terkait bank tersebut.
Sasarannya daripada manajemen risiko likuiditas itu sendiri adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, serta mengendalikan jalannya aktivitas kegiatan bank. Masih dalam minus modal tadi, dibuat pengandaiannya saja bahwa pihak Bank Senturi telah melakukan kegiatan manajemen risiko likuiditas. Lalu, apa sih permasalahannya? Permasalahan dari Bank Senturi ini adalah kenapa masih terdapat minus modal kalau memang sudah melakukan hal tersebut. Dan saya menganalisa penyelesaiannya dari Bank Senturi yaitu adalah karena proses pengelolaan dan pengendalian risiko likuiditas tidak dilakukan secara sistematis dan not build control oleh setiap unit kerjanya. Artinya, tidak ada koordinasi yang baik antara pihak atasan dengan bawahan terkait dengan pengelolaan dan pengendalian risiko likuiditas yang telah diterapkan. Mungkin saja ada faktor lain yang mempengaruhi mengapa Bank Senturi kala itu mengalami minus modal. Bisa saja karena sebagian besar uangnya telah dicuri atau faktor-faktor lain di luar perkiraan manusia. Sekian terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dalam pengerjaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.